Dari pedalaman Borneo, saya Pater Domikesi SVD kembali menyapa Anda dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Sebuah refleksi sederhana atas sabda Allah berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik. Hari Rabu Pekan Biasa ke-14, tanggal 8 Juli tahun 2020. Waktunya mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Gereja Katolik tengah digemparkan oleh berbagai kasus intern yang diseret ke ruang publik. Sebenarnya kasus-kasus seperti perpecahan umat, skandal seks yang menyangkut kaum berjubah, keretakan dalam rumah tangga dan masalah-masalah keuangan bukan hal baru. Sepanjang sejarah gereja, hal-hal serupa sudah ada. Ada berbagai tanggapan terhadap kasus-kasus ini. Ada yang mencaci maki, ada yang memberikan pengharapan, ada yang memberikan ulasan berdasarkan hukum sipil, hukum gereja, moral, dan lain-lain. Tak ada yang salah ketika masalah-masalah ini harus diangkat ke ruang publik, jika memang itu harus. Karena tak ada rahasia yang tak akan terungkap. Hal ini mengungkapkan kecintaan dan perjuangan bersama untuk membawa kesempurnaan dalam tubuh gereja. Gereja sebagai umat Allah dan hierarki perlu untuk merefleksikan hal-hal ini untuk sebuah pertobatan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita ingat Yesus ketika memilih ke-12 rasul, Ia memilih juga Matius, pemungut cukai, Petrus, penyangkal Yesus, dan Yudas, pengkhianat. Dia juga memilih dan memanggil Maria Magdalena, seorang pendosa. Dalam hati kita mungkin bertanya, apakah Yesus tidak memiliki kemampuan memandang menembus jiwa seseorang, sehingga Ia harus memilih pelacur, memilih koruptor, memilih pengkhianat dan penyangkal sebagai anggota-anggotanya atau murid-muridnya? Apakah Yesus tidak berpikir soal hukum sipil yang harus ditegakkan kepada para muridnya jika mereka bersalah? Mungkin Yesus tidak menatap mereka sebagai orang bersalah yang harus diadili, tetapi Ia memandang mereka sebagai pendosa yang mesti diampuni. Diampuni sampai kapan? 7 kalikah? Tidak perlu kita berusaha untuk menyambung dua rasa yang berbeda, karena perasaan Yesus hanya bisa kita tafsir berhadapan dengan hukum-hukum sipil yang berlaku, yang juga perlu diindahkan. Intinya bahwa gereja bukanlah sebuah bola surgawi yang tiba-tiba gol ke gawang dunia. Tetapi gereja adalah batu karang dunia yang dipanggil Tuhan dalam kerapuhannya untuk membangun kerajaan Allah di dunia. Atas alasan ini, Yesus memanggil dan menetapkan ke-12 rasul untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, berhadapan dengan berbagai masalah intern dan ekstern yang sedang melanda kehidupan gereja dan dunia, Amos dalam nubuatnya menegaskan, inilah saatnya mencari Tuhan. Dosa dan tantangan adalah sebuah titik balik kepada pertobatan dan mencari Tuhan dalam hidup. Dosa dan tantangan bukan sebuah titik penghakiman, tetapi ia akan menjadi titik pengampunan dan pertobatan apabila masing-masing kita sadar untuk bertobat dan mencari Tuhan. Marilah kita merefleksikan semua persoalan yang terjadi di dunia kita saat ini, terutama di dalam tubuh gereja, untuk mencari Tuhan, karena di luar Dia yang ada adalah kehendak manusia yang kotor dan berdosa. Di dalam Dia ada pertobatan, pengampunan, ada belas kasih dan pemahaman yang maha sempurna. Tuhan memberkati kita semua.